Oke, assalamualaikum teman-teman. Ini tas sudah jadi. Yang sempat sebelumnya yang belum jadi. Jadi ini walaupun dalamnya belum rapi, jadi saya awal-awalnya sudah pasang puring di dalamnya. Nah, jadi sebenarnya ini gampang untuk teman-teman yang pemula. Jadi tinggal buat dasarnya saja yang lingkaran ini. Terus tinggal disatukan saja. Lihat, ada bawahnya. Jadi lebih gampang untuk teman-teman buat sendiri di rumah. Nah, jadi kalau teman-teman mau praktekkan, gampang di rumah. Terus tinggal beli benangnya dan jarum atau pen atau apa gitu. Oke, ini yang sudah saya siapkan. Ini handle-nya. Tidak terlalu panjang, tapi saya rasa pas dengan ukuran yang saya inginkan. Oke, kita lanjut dengan beberapa koleksi tas atau rajutan yang sudah saya selesaikan atau hasil dari karya saya sendiri. Oke, di sini ini yang pertama sekali saya belajar atau yang saya buat. Ini enggak terlalu besar dan ini memang belum rapi karena ini yang memang pertama sekali. Besarnya hanya setelapak tangan saya saja, panjangnya. Terus lihat, sangat tidak rapi. Tidak ada innernya. Lihat. Terus ini yang kedua yang saya siapkan. Dan ini telapaknya dan ini ada pengkatupnya atau kepala. Ini detailnya masih dengan kata-kata tidak rapi, tapi lumayan lah ya untuk 2 kali percobaan seperti ini. Ya, tas yang kedua ini efek dari corona, karena saya sebagai guru kemarin kita diliburkan, jadi karena tidak ada kegiatan, jadi saya mulai merajut. Selanjutnya ini adalah pouch makeup ya. Kadang kalau saya mau kemana-mana, saya mau buat lipstick sih biasanya dan sebagainya. Jadi saya tinggal taruh di sini, jadi dia tidak kemana-mana. Jadi rapi aja kesannya. Terus selanjutnya saya buat kemarin cover botol minum dan sempat saya jual beberapa pieces, kalau nggak salah sekitar 40-an pieces, dan yang ini sisanya untuk saya pemakaian pribadi. Jadi saya jual tuh hanya satu piecesnya, kalau yang kecil hanya 45.000, sedangkan di pasaran itu 60 sampai 70.000 satu piecesnya. Yang ini untuk 1 liter. Ya, walaupun tidak rapi tapi jadilah ya. Kalau saya ke mana-mana gitu mau bawa botol minum, tinggal ditenteng saja, tinggal dimasukkan ini. Jadi karena saya suka botol minum yang kaca, jadi agak sedikit membantu. Terus selanjutnya saya buat tas ini ya masih dengan tidak rapi, dan ini sling bag tanpa inner. Jadi ya memang untuk pemakaian sendiri, jadi saya pengen tas yang beda, jadi saya buat ya ukurannya bulat, dan ini ada tali panjangnya. Terus ya selanjutnya saya buat tas yang seperti ini. Tas yang seperti ini sudah saya buat 4 pieces. Yang 3-nya sudah saya berikan kepada saudara dan ibu saya yang mereka ingin tas yang seperti ini. Mereka tertarik karena ya biasa ibu-ibu itu untuk pergi pengajian, wirid dan sebagainya. Jadi gampang aja dibawa. Walaupun
memang tidak rapi, tapi saya buat yang 3 pieces itu ukurannya sama tapi beda motifnya. Dan selanjutnya ini dompet yang saya buat karena saya suka dompet yang kecil, jadi kenapa tidak saya coba buat sendiri. Walaupun tidak rapi, ada slot-slotnya ya, nih masih ada koinnya di dalamnya. terus ini yang keduanya saya buat yang sedikit berbeda tapi tetap hampir sama di dalamnya. Ada slot juga, sebentar, ada slot juga, tapi yang tadi itu seperti ini. Yang pertama itu ada 2, ini yang keduanya 1. Oke, ya lumayan. Terus selanjutnya itu saya buat cover sanitizer ya, kemarin kan lagi booming tuh kan, jadi saya buat dan sudah beberapa pieces saya jual juga, tapi saya lupa berapa, tapi beberapa karakter seperti ini dan beberapa warna sesuai keinginan customer. Selanjutnya yang paling banyak saya jual itu adalah konektor masker, dan saya jual hanya 10.000 satu piecesnya, dan ini saya jual lebih dari 500 ya, mungkin 600an pieces, dan ini masih di luar 600 tadi ya, lumayan. Jadi berbagai macam saya buat. Sejauh ini sudah 7 atau 10 macam yang sudah pernah saya buat ya, sedikit tidak rapi tapi ya jadilah. Yang ini ada kancingnya, kalau di kampung saya namanya butang ya kan. Nah, ini untuk meletakkan masker kita, jadi gampang yang para hijabers, kan saya hijabers. Oke, selanjutnya ini ada tas yang paling besar yang saya buat kali ya, dan rasanya ini saya taruh sudut tas kali ya. Terus ada tapaknya, di bawah tuh ada ya besi-besinya, dan ada handle. Terus dan ini ada pencantol dan tali panjangnya ya, masih tetap tidak rapi. Dan ini ada slot di belakangnya, tapi awalnya pengen rasanya saya taruh zip zip biar aman gitu, tapi ya karena tidak malas. Dan sayangnya ini untuk pencantolnya, sebenarnya kalau digambar atau di aslinya itu nampak ini bentuknya kayak gembok, tapi karena ini di video kali enggak terlalu nampak. Dan ini pertama saya belajar buat tasnya ada innernya, jadi ya tidak rapi. Nah, lihatlah kondisinya berantakan, tapi ini paling pertama sekali saya buat tas yang ada innernya. Tuh ada sakunya, dan di dalamnya masih ada pena saya karena pernah saya bawa ke sekolah tas ini. Jadi ya lumayan lah, tapi agak sedikit tebal daripada sebelumnya, karena ini pakai inner, pakai biar dia tegak itu pakai jaring khusus tas ya, agak sedikit tebal dibandingkan yang lain karena motifnya ya. Ini motifnya ya agak sedikit tebal dibandingkan yang lainnya ya, lumayan lah. Selanjutnya saya buat tas merah ini. Ini sedikit lagi berbeda. Ini tali panjangnya, ini tali pendeknya. Terus ada ini ini untuk ya sekedar pemanis, dan ini ada zipnya atau resleting. Ini ada resletingnya ya, masih tidak rapi yang saya buat, tapi tas ini juga sudah menggunakan inner. Terus ada tapaknya tuh ada besi-besinya ya. Jadi ya ini selanjutnya tas yang menurut saya sedikit rapi dibandingkan yang lainnya.
Ini yang warna dongker saya buat, walaupun masih juga tidak rapi. Ini ada tali panjangnya juga. Jadi ya, tas ini saya buat juga ada innernya. Dan tas ini saya suka karena walaupun tidak rapi seperti yang kita atau saya pernah beli dengan yang sudah profesional. Nah, inilah hasil saya dan saya suka karena saya selalu bawa ke acara keluarga, mau makan keluar atau mau ke rumah teman. Jadi saya suka pakai beberapa tas saya yang sudah saya buat ini, terutama yang warna biru dongker ini favorit saya. Ya simple tapi ya lumayan lah ya, nggak terlalu kelihatan tidak rapinya ya, walaupun masih tidak rapi. Terus selanjutnya ini yang terakhir tadi, yang awal tadi yang saya tunjukkan, itu yang terakhir saya buat. Jadi memang saya belajar itu pure dari YouTube, dan itu pun saya sering cepat-cepatkan saja karena saya orangnya bosan. Jadi selama ini saya belajarnya autodidak. Jadi tidak ada yang mengajarkan, tidak ada basic menjahit, tidak ada basic merajut. Jadi saya tidak dari lulusan SMK yang biasanya ada basic merajut atau menjahit. Yang membuat saya pandai merajut itu adalah karena suntuknya saya pas di pandemi. Jadi saya bingung di rumah ngapain, jadi saya putuskan untuk merajut karena saya pengen kalau ke acara kemana gitu, jadi saya punya tas atau sesuatu yang beda dibandingkan yang lain. Jadi bagi teman-teman yang suka atau pengen menghasilkan karya, jadi jangan takut karena kita tidak ada basic, kita tidak ada skill. Itu yang penting dari kemauan kita yang kuat. Lakukan saja apapun itu, yakinlah walaupun hasilnya seperti saya ini yang belum rapi, tapi setidaknya kita menghasilkan karya dari tangan kita. Jadi untuk selanjutnya mohon doanya dari teman-teman. Saya selanjutnya pengen sekali menghasilkan atau buat tas rajut untuk pesta. Jadi ya kedepannya pesta kita sudah bisa pakai tas rajut itu hasil dari karya kita sendiri. Jadi beda aja gitu kan dari yang lain atau dari undangan-undangan yang lain. Jadi kita pakai tas rajut hasil dari karya kita gitu. Jadi ya semoga saja terrealisasikan kemauan saya atau keinginan saya. Jadi mudah-mudahan kedepannya juga saya juga bisa videokan proses saya membuat tasnya. Oke, yang ini yang terakhir lupa saya. Ini yang terakhir yang saya buat kemarin tuh. Ini saya buat 3. Dia modelnya itu 3D. Tapi karena di video ini tidak kelihatan sekali daun-daunnya, dan dia kemarin tuh saya buat yang satu itu full polos dan tidak ada kombinasi seperti ini. Itu ukurannya agak besar, kalau ini kan agak kecil, dan ini juga belum sempurna selesai ya, tapi kadang saya pakai saja keluar. Jadi kayak pergi makan keluar dengan suami saya pakai. Jadi ini lihat ada daun-daunnya. Ini 3D, dia nimbul agak tebal dibandingkan ini kan dia cuma rata gitu kan, cuma memang ada bentuknya cuma rata. Tapi kalau ini nimbul ya agak sedikit tinggi. Ini ada batangnya, terus tuh ini batang juga, ini daun. Jadi sebenarnya kalau warnanya yang seperti saya buat yang sebelumnya, yang sudah saya kasih ke keluarga saya itu kayak warna abu-abu sama toska, itu dia sangat kelihatan. Jadi sangat kelihatan daunnya.
Jadi karena ini mungkin kesalahan saya memilih warna, jadi mungkin selanjutnya saya akan memilih warna yang sedikit kelihatan kalau misalnya mau membuat yang 3D seperti ini. Tapi ya walaupun belum rapi, ya jadilah ya untuk saya menambah koleksi tas saya. Ya seperti ini, kecil sih, nggak terlalu besar, jadi cukup. Ini handle-nya saya sengaja buat tidak terlalu teman. Sampai di sini dulu video saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.